Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, terima kasih pada waktunya kepada rekan-rekan guru yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah yang mana telah memberi waktu kepada saya untuk memaparkan proyek yang saya ambil, yaitu merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan proyek yang saya namai dengan turnamen Gobak Sodor, ya. Kenapa saya mengambil turnamen Gobak Sodor? Saya melihat dari latar belakang, ya. Rancangan pembelajaran berbasis proyek melalui turnamen Gobak Sodor yang dimodifikasi di tingkat SD memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar secara aktif sambil melestarikan warisan budaya Indonesia. Dengan mengedepankan nilai-nilai positif yang terkandung dalam permainan ini, diharapkan anak-anak tidak hanya belajar tentang permainan, tetapi juga tentang kehidupan sosial yang lebih baik. Melalui kegiatan ini diharapkan minat terhadap permainan tradisional dapat meningkat dan menjadi bagian integral dari pendidikan di sekolah-sekolah. Nah, itu latar belakangnya. Kemudian tujuan program. Tujuan program menanamkan nilai-nilai karakter, sportivitas, sportif, kompetitif, disiplin, tekun, tanggung jawab, percaya diri, keberanian, dan taat kepada aturan permainan. Kemudian membantu peserta didik agar memahami SEN. Ya, jadi SEN itu adalah support education model. Di mana support education model itu menerapkan kepada siswa bahwa menerapkan permainan yang sesungguhnya, ya. Jadi siswa diterapkan antara pemain, menjadi penyelenggara, kemudian menjadi wasit, semua diatur oleh peserta didik. Nah, itu mengenai support education model. Kemudian capaian yang saya harapkan membuat sebuah rangkaian model SEN untuk meningkatkan keaktifan dan antusias peserta didik terhadap gerak kebugaran jasmani. Kemudian capaian yang kedua, menanamkan nilai-nilai karakter sportif, kompetitif, disiplin, tekun, tanggung jawab, percaya diri, keberanian, dan taat kepada aturan permainan. Kemudian yang ketiga, melalui turnamen Gobak Sodor, siswa tidak hanya belajar tentang olahraga, tetapi juga memahami pentingnya pelestarian budaya dan nilai-nilai sosial. Kegiatan ini dapat menjadi sarana dan mengintegrasikan berbagai mata pelajaran seperti pendidikan karakter, seni budaya, dan kesehatan. Nah, mungkin itu capaian yang diharapkan. Barangkali ada saran dari Bapak Ibu mengenai pencapaian yang harus diharapkan kembali. Bagaimana, Pak? Cukup? Oke, terima kasih. Nah, yang tadi ini ya, konsep support education. Support education suatu pendekatan ya tadi yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Model SEN ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari keterampilan, taktik, strategi, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai pesan sesuai dengan kemampuan minatnya. Nah, peserta didik dapat mengeksplorasi berbagai peran seperti pemain, seperti yang dijelaskan tadi, ada pemain, pelatih, manajer, wasit, dan penonton. Bahkan lebih luas bisa menjadi penganalisis pertandingan, jurnalis, dan sebagainya. Nah, itu konsep education model. Kemudian tujuannya. Nah, tujuan SEN itu apa sih? Yang pertama adalah tujuan umum.
Tujuan dari spot edukasi model adalah untuk memberikan edukasi kepada peserta didik sebagai pemain, dalam arti yang lengkap dan membantu perkembangan menjadi kompetitif, berpengetahuan, terliterasi, dan antusias sebagai pelaku bidang olahraga. Kemudian langkah-langkah. Nah, ini langkah-langkahnya. Yang pertama ada refleksi bersama rekan sejawat. Nah, kita berefleksi dulu, tentukan, kemudian kita merancang kegiatan. Kemudian membentuk perencanaan program. Kemudian pelaksanaan dan refleksi dan evaluasi. Ini langkah-langkahnya. Kemudian ada rincian kegiatannya. Yang pertama, dalam kegiatan guru mengumpulkan siswa dari mulai kelas 4 sampai kelas 6 untuk membahas mengenai proyek. Ya, yang pertama kita mengumpulkan siswa terlebih dahulu, diberi pengarahan. Kemudian yang kedua, memberi arahan tentang mekanisme proyek yang akan dilakukan serta melakukan dampingan. Nah, sebagai tugas guru tadi yang dilibatkan, guru memberi arahan tentang mekanisme ya. Kemudian peserta didik memahami kegiatan yang akan dilakukan selama proyek. Peserta didik memahami tujuan akhir proyek yang berkaitan dengan sub-elemen profil Pancasila yang dituju oleh guru. Kemudian yang terakhir, mendukung apa yang harus diberikan kepada murid atau siswa dalam pelaksanaan tugas proyek. Mungkin ada yang ditambahkan dari Bapak Ibu mengenai langkah-langkahnya? Barangkali ada yang kurang bisa ditambahkan? Jelas? Sudah cukup jelas? Oke, lanjut. Untuk kapasitas aset yang dimiliki sekolah, ada aset manusia yaitu Bapak dan Dewan Guru, ada ibu kepala sekolah, kemudian ada fisik ya, fisik sebagai alat-alat. Nanti alat-alatnya yang ada di sekolah itu untuk sarana prasarana pembentukan proyeknya. Kemudian ada sosial, yang terakhir ada finansial. Nah, yang terakhir ada rencana evaluasi. Di akhir kegiatan kita berencana mengevaluasi ya, refleksi dari kepala sekolah, kemudian dari guru, rekan sejawat, dan peserta didik. Semua harus bisa mengevaluasi apakah sudah tercapai atau masih ada perlu perbaikan. Nah, kemungkinan tantangan. Nah, ini tantangan yang saya ambil. Lebih bercontoh kepada banyak siswa yang belum familiar dengan permainan gobak sodor, terutama jika mereka lebih terbiasa dengan permainan modern. Hal ini memerlukan waktu dan usaha untuk memberikan pelatihan yang cukup sebelum turnamen agar semua peserta didik memahami aturan dan teknik bermain dengan baik. Nah, kemudian yang kedua, kurangnya partisipasi dan antusias peserta didik, mungkin karena kurangnya minat, perasaan